dan Mbak alumni yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sekali Pak bisa bertemu dalam acara halal bihalal secara online keluarga besar bersama pertanian, dan alhamdulillah ini sudah hampir hampir 100-an lah, dikalikan 2 bisa ikut. Mungkin karena ada kesalahan di dalam link ya sehingga tidak bisa masuk, tapi ini sudah kami beritahukan caranya. Dan Pak yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan susunan acaranya dulu. Yang pertama itu adalah ya. Nah, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua ini ada terselip adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan himne Gajah Mada. Ini tidak usah takut karena nanti ada teksnya, jadi bisa mengikuti. Kemudian sambutan dari Kementerian dilanjut dengan display beberapa kegiatan yang pertanian tahun 2019 akhir sampai dengan 2020. Setelah itu ada hikmah sawalan oleh Ustadz Dr. Jamhari yang sekaligus adalah Dekan Fakultas Pertanian UGM. Setelah itu salam di perangkatan bisa saya ya. Setelah itu doanya itu nanti sekalian saja ya, hikmah sawalan. Kita tutup nanti dengan lagu Padamu Negeri. Nah, itu penutupan. Itu acara, dan mohon nanti selama mungkin Pak Ketum sambutan, kemudian Pak membuat tausiah, mic nanti tolong di-mute dulu ya. Di-mute dulu supaya suaranya menjadi lebih jelas. Nah, mungkin sambil menunggu yang lainnya ini nanti kita akan buka saja ya acaranya. Nah, Bapak dan Ibu, halal bihalal keagama pertanian 1441 Hijriah pada hari ini Sabtu 30 Mei 2020 kita buka bersama dengan berdoa sebentar. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian akan melanjut pada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian langsung dilanjutkan dengan himne Gajah Mada. Monggo ini kalau yang mau berdiri ya boleh berdiri, tapi jalanannya kelihatan nanti ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa sambil duduk karena ini juga kita sambil di rumah masing-masing ya. Saya kira bisa ditampilkan, Micu. Oke Bapak, sebentar. Dari Mira Bapak kami. Ya, Mira, tolong Mira. Mira yang di Batu ini. Ini lihat halal bihalal, tapi ya nggak liatin muka. Volumenya dibesarkan. Ya, tadi takut di sama sana takut disorot. Ini datang. Ini assalamualaikum Bunda. Di semtret, ini di cross. Ini kan di cross, ini di cross. Ini suara, ini untuk muka. Mohon suaranya ditutup dulu. Kita bisa ngeliat mereka, tapi dia tidak bisa ngeliat. Bicara kita nih. Semuanya. Indonesia air sekarang bisalah aku berdiri. Belum jam berapa sekarang? Dan tanah air Indonesia bersatu
Aku hiduplah negeriku, bangsaku, bangsaku, rakyatku semuanya. Hiduplah guna badai untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Merdeka, tanahku, negeriku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Langsung menyanyikan lagu himne. Sebaiknya kita mendengarkan saja, sebab kalau bernyanyi tidak bisa bersama-sama. Terima kasih. Semoga ini mengingatkan dan menambah kecintaan kita kepada tanah air Indonesia dan alma mater. Bapak dan Ibu, melanjut Mas dan Mbak ya. Saya sebutkan Mas dan Mbak. Mohon yang lain di mute dulu. Mohon di mute dulu. Masih ada yang masuk ya itu ya. Sudah saya mute semua, Pak. Oke. Melanjut pada acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Kagama Pertanian kepada Mas Hari Hartono. Kami persilahkan. Baik, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dekan yang saya hormati, Pak Ustadz Jamhari, Pak Ipi, teman-teman seluruh pengajar di Fakultas Pertanian UGM, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak kelas saya, teman seangkatan, adik-adik kelas yang saya hormati, saya cintai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan seperti dalam tema ini, saya pertama-tama mengucapkan selamat Idul Fitri dulu. Mohon maaf lahir dan batin bahwa kita sebagai manusia di dalam perjalanan 1 tahun kemarin ini, malah sebelum-sebelumnya kalau
tidak sempat ketemu di acara halal bihalal yang lalu-lalu, pasti ada salah, sengaja mau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, secara walaupun secara diucapkan secara online tidak seperti biasanya, tapi ini tanpa mengurangi arti dan hikmatnya. Bapak dan Ibu memang halal bihalal kali ini sesuatu yang baru pertama kali kita adakan lewat virtual begini, online, karena kondisi yang memaksa kita. Tanpa kita sadari, kita mengalami satu kondisi yang benar-benar tak terbayangkan oleh siapapun saat ini. Pandemi corona, virus yang menurut saya sangat berbahaya, oleh karenanya kita harus patuhi protokol-protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi perlu kita syukuri bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun di sini. Walaupun masa prihatin, tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita tetap diberi anugerah kesehatan. Kemudian kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Bapak dan Ibu, berbahagia sekali hari ini kita bisa ketemu. Memang secara pasti ada hal-hal yang tidak bisa terlaksana di dalam kondisi pandemi ini. Program-program keagama juga beberapa harus ditunda dulu. Misal, mestinya ada pelantikan pada saat halal bihalal ini, pengurus di koordinator wilayah di Jabodetabek ya Pak Prof ya. Ya. Itu harus kita tunda, kemudian Jawa Timur juga harus kita tunda. Beberapa kegiatan seperti yang dulu kita lakukan rutin, buka bersama, bukber di Jogja dan di beberapa tempat harus kita lupakan dulu tahun ini. Tapi nggak apa-apa. Di kondisi pandemi seperti ini juga banyak kegiatan yang tahu-tahu tiba-tiba muncul, seperti Keagama Pertanian Peduli yang dikoordinator Prof. Ipik, kemudian bekerja sama dengan Fakultas Pertanian di sekitar Jogja, kemudian juga seminar-seminar walaupun tidak resmi yang dilakukan oleh Jabodetabek Mas Buset di Jakarta dengan program pertanian kotanya, urban farming, itu sungguh sangat menyenangkan. Saya juga sempat ikut dan ada hasilnya hidroponik di rumah. Jadi ya kita syukuri semuanya. Bapak dan Ibu, pandemi ini memang rasanya masih cukup lama karena saya meyakini bahwa ini akan berakhir kalau ketemu virus atau obat virus. Tapi obat virus dimungkinkan sangat kecil, kemungkinan untuk bisa ketemu menurut saya sangat kecil. Oleh karenanya hanya kekebalan alami herd immunity dan kekebalan buatan vaksin setelah ketemu baru pandemi ini akan berakhir. Tetapi saya berharap bahwa Bapak Ibu semua dalam mengarungi masa pandemi ini selalu diberi kesehatan. Kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap optimis. Kita lewati masa-masa susah ini yang benar-benar susah dalam semua sektor ini, baik sektor bisnis, saya kira di pendidikan pun saya kira hal-hal yang harus kita lalui berbeda sekali. Tetap kita optimis bahwa kita bersama-sama bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Banyak hal-hal yang pasti akan berubah, khususnya dalam mengarungi nanti perjalanan ke depan new normal ini. Kita tetap harus berdisiplin diri, secara pribadi berdisiplin diri bahwa harus mengikuti semua yang disarankan ini dalam protokol kesehatan oleh pemerintah. Jaga jarak, hidup bersih, pakai masker, cuci tangan, dan segala macam seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Saya kira kita perlu berdisiplin diri dalam menghadapi new era ini. Tapi saya kira saya punya keyakinan bahwa dengan optimisme, dengan tetap berpikir jernih ke depan, kita bisa melewati. Mudah-mudahan tahun depan
kita bisa melakukan lagi halal bihalal seperti yang tahun-tahun lalu kita lakukan. Mas Buset dengan Kela Project-nya di Jakarta, amin. Kemudian Jawa Timur waktu itu Pak Jumairi pergantian, dan ini di Kampung Anggrek di BPTP kita bisa berkumpul-kumpul lagi dalam suasana yang berbeda sama sekali dengan saat ini. Mari kita tetap optimis, tetap menjaga kesehatan kita, dan kita yakini bahwa kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Saya kira begitu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sedikit kata sambutan dari saya. Kita lanjutkan acara ini saling menyapa, dalam suasana santai, saling mendoakan, saling kasih support, dan semuanya semoga kita bisa tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ketum. Mas dan Mbak yang baru bergabung, selamat bergabung. Mohon maaf ada trouble tadi untuk linknya, tapi ini sudah kita informasikan kepada yang lainnya, mudah-mudahan semakin bertambah. Nah, untuk berikutnya sebelum ke tausiah, nanti kita akan melihat dulu beberapa rekaman kegiatan di Kagama Pertanian ya sejak akhir 2019 sampai dengan awal ini 2020. Silakan Mas Miju. Mungkin tidak semuanya bisa masuk ini ya, ini beberapa sampel saja yang bisa kami kumpulkan. Nah, next. Nah, ini kita mengawali program kerja dengan rapat program kerja di tahun 2020 ini di Insight by Media ya, pada hari Jumat tanggal 21 Februari. Jadi banyak hal yang kita diskusikan di situ. Namun seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, bahwa ada beberapa program yang terpaksa harus ditunda atau direlokasi. Dan mudah-mudahan ini nanti COVID bisa segera berhenti sehingga kita bisa menjalankan beberapa program yang sudah dicanangkan. Next. Sebentar. Ini gayanya Mas Abim itu sangat menarik, itu coba dilihat. Yang dekat dengan pandelnya Kagama Pertanian. Next. Lanjut. Itu. Nah, ini reuni emas angkatan 1970, jadi 50 tahun. Kebetulan kami diundang juga di dalam di rumah Pak Tarto ya ini ya, pendopo di dalamnya Pak Tarto, dan ini banyak diikuti oleh alumni tahun 1970, dan tidak hanya sekedar reuni, tetapi alumni juga memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat ya, sepertinya banyak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang juga dilakukan, dan ini bagus untuk kita tiru. Jadi ketika kita reuni, itu tidak hanya bereuni, tetapi ada sesuatu yang kemudian bisa kita sumbangkan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, beberapa tahun yang lalu juga ada angkatan 79 itu memberikan satu ceramah kuliah untuk mahasiswa, itu juga bagus, bisa ditiru untuk angkatan-angkatan yang lainnya. Next. Ini Pak Wartono ada di situ ya. Nah, ini salah satu program dari dari Kagama Pertanian ya, bekerja sama dengan Fakultas Pertanian adalah profesional Gus to the Gabus. Nah, profesional di sini kita masukkan adalah para alumni ya. Alumni yang mempunyai keahlian yang kemudian bisa menularkan, memberikan kepada mahasiswa dan dosen ketika ke Jogja ya, sambil mampir ke kampus ya, kemudian kita sediakan kelas untuk para alumni. Nah, paling tidak dengan kegiatan ini selain untuk bisa membagikan ilmunya, juga menjadi ajang para alumni untuk bisa publikasi lah ya, supaya juga nanti bisa meningkatkan karirnya ya, semakin dikenal gitu. Jadi mohon
para alumni ketika pas ke kerja gitu ya, bisa menghubungi kami. Ada Eko. Menghubungi kami ya, kemudian kita akan menyediakan kelas untuk para alumni ini ya. Jadi ini ada timbal baliknya, berguna bagi alumni dan juga berguna bagi alma mater. Next. Ini Bu Novika ya. Kemudian juga masih profesional Ghost Kampus, itu Mbak Nisa Felicia, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Ini telah dilakukan beberapa waktu yang lalu dan sambutan dari mahasiswa cukup antusias, cukup banyak yang mengikuti. Ini di sebelahnya yang memberikan kenang-kenangan adalah Bu Penny atau Mbak Penny yang sekarang sebagai Direktur Akademik di GM. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan mahasiswa atau pendaftaran dan sebagainya, inilah yang paling kompeten untuk menjawabnya. Next. Terus. Halo. Micu. Ya. Nah, ini program yang terkait dengan COVID. Ya, wabah COVID ini Agama Pertanian bekerja sama dengan Fakultas Pertanian yang dipandigani Pak Jakawi Dada dan Pak Rudi dan teman-teman yang lain. Ini memberikan paket sembako kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian yang tidak bisa pulang gitu ya ke tempatnya. Jadi ada 3 tahap yang sudah kita lakukan. Dan antusias diterima oleh para mahasiswa ini dan mereka sangat bahagia, ada perhatian dari alma mater dan dari alumni. Melalui mereka saya sampaikan juga ucapan terima kasih dari para mahasiswa kepada para alumni yang sudah memberikan donasinya sehingga bisa menerima paket sembako dari para alumni ini. Ini sudah selesai, kita tidak buka lagi. Nanti melihat pada kondisi yang ada, nanti kita akan sampaikan atau infokan kepada para alumni. Ini di depan auditorium, Bapak dan Ibu, ya Mas dan Mbak. Di sana ada patung dari Prof. Haryono Danu Sastro, ya, pendiri dari Fakultas Pertanian, yang sudah patungnya itu sudah berapa tahun ya? Mungkin sejak 2006 kalau tidak tiru. Pada waktu lustrum itu diadakan di sana. Terima kasih. Terus. Next. Oh, sudah selesai. Ada lagi satu yang belum bisa masuk adalah pelantikan pengurus Korwil Agama Pertanian Jawa Timur. Ya, beberapa waktu lalu. Jabodetabek ya. Jadi itu sudah dilakukan dari Pak Jumairi kepada Pak Ardi Iriantono yang untuk Korwil Jawa Timur. Kemudian untuk Jabodetabek dari Mas Abim kepada Mas Buset ya. Betul Pak Ketum ya. Saya juga belum dengar datanya. Tapi sepertinya seperti itulah ya. Ya. Nah, ini memang pembentukan Korwil ini diharapkan itu nanti tiap provinsi itu ada. Yang sekarang sudah ada adalah Korwil untuk Sumatera Utara, Korwil untuk Jawa Timur, Korwil untuk Jabodetabek, dan Korwil untuk Lampung ya, meskipun di Lampung ini juga belum banyak kegiatannya. Nah, oleh karena itu para alumni, kalau sekiranya cukup banyak alumni yang ada di provinsi, nanti silahkan bisa menghubungi kami untuk dapat dibentuk Korwil Agama Pertanian. Jadi alumni dari Fakultas Pertanian itu nama organisasinya adalah Agama Pertanian. Ya. Kalau secara formalnya di UGM adalah unit
alumni unit Fakultas Pertanian. Nah, kemudian oleh pendiri Kagama Pertanian, Pak Kardi waktu itu, sebutannya adalah Kagama Pertanian. Gitu ya. Jadi tidak usah bingung dengan sebutan itu. Karena Kagama sendiri itu sudah secara eksplisit itu adalah alumni Gajah Mada. Tinggal nanti fakultasnya itu adalah pertanian. Ya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Kagama Pertanian. Nah, salah satunya adalah sejak tahun kemarin kita sudah membuka yang namanya beasiswa dana abadi yang ditujukan untuk beasiswa mahasiswa. Ya. Alhamdulillah ini sudah cukup banyak. Saya terakhir belum sempat ke bank sampai seberapa, tapi paling tidak sekitar 270 juta ke atas. Ya. Nah, target kami ini tahun ini bisa sampai 1 M sebenarnya ya, sebelum COVID ini. Sehingga nanti dari dana abadi itu bisa kita sampaikan kepada para mahasiswa dalam bentuk beasiswa. Dan nampaknya ini juga sangat menarik bagi mahasiswa karena tidak semuanya ini bisa diakomodasi dengan dana bidik misi, jadi hanya beberapa saja. Meskipun juga di Fakultas Pertanian juga banyak tawaran untuk beasiswa. Ya, nanti account dan sebagainya bisa kami sampaikan. Dan kita punya WA ya, WA group yang menjadi sarana komunikasi bagi kita. Kita juga punya Instagram ya, jadi tolong di-follow Instagram Kagama Pertanian dan Instagram Fakultas Pertanian gitu ya, tolong di-follow. Kemudian kita punya Facebook, kita Twitter punya nggak Micu ya kita? Twitter nggak punya ya. Nanti kita mengelolanya. Ini Mas Micu itu adalah sekretariat, staf di sekretariat yang mengurusi harian dari Fakultas Pertanian ya. Panggilannya Micu, namanya lengkapnya agak panjang, agak susah tuh. Kurohman gitu ya. Ini juga alumni kita. Sehingga dengan medsos itu mudah-mudahan komunikasi kita menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih lancar. Ini Mas siapa ini? Eko. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan beberapa kegiatan yang ada di Fakultas Pertanian. Sekali lagi mohon dukungannya untuk dana abadi beasiswa mahasiswa, kemudian juga follow untuk beberapa media medsos yang sudah kita sediakan, ya, sehingga informasi dari fakultas maupun dari Kagama Pertanian itu akan kita sampaikan. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kita masih punya waktu untuk diskusi setelah tausiah dari Pak Dekan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjut pada acara berikutnya, yaitu tausiah atau hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Dr. Jamhari, SPMP. Sebelumnya akan saya bacakan dulu, Pak, biodata beliau ini, seperti seminar ini. Jadi Pak Dekan ini, kalau gambarnya tetap. ini Pak, yang muncul Agus Widayanto itu. Oh, Pak Agus, bukan Eko ya? Widayanto 81. Rocker kita. Hai Gus. Selamat Idul Fitri, Gus. Karo maem ya. Baik, saya bacakan Rocker dulu kurikulum Pak Jamhari. Jadi beliau lahir 18 Maret 1973. Ya, jadi masih muda ini. Di Bantul. Istri 1, putra masih 5 ini. Sementara mungkin tidak tahu nanti. Mau Dekan itu ketika ada sesuatu itu mesti ada putranya ya. Jadi Dekan 2 kali, ya putranya 2 kali. Gitu. Direktor mungkin ada lagi. Gitu. Nah, jabatannya sekarang ini sebagai Dekan. Jadi banyak sekali jabatannya, nanti kalau saya bacakan sampai subuh ini kayaknya. Jabatan yang utama adalah Dekan Fakultas Pertanian, kemudian menjabat sebagai Ketua
Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian se-Indonesia, Sekjen Pak ya, Sekjen FKPTPI, ini yang kedua, periode kedua. Saya kemudian juga sebagai Ketua Forum Dekan di UGM, betul ya Pak ya? Oh lurah, lurah angkatan dan sebagainya, sangat banyak. Prestasinya sangat banyak dan ini hal yang spesial karena di sawalan kita ini yang akan memberikan tausiah adalah Bapak Dekan. Dan sekalian nanti bisa menyapa para alumni Pak Dekan dan nanti boleh ada pertanyaan ya? Seperti seminar aja. Jadi itu yang biodata yang bisa kami sampaikan dan waktu selanjutnya silahkan kepada Pak Dekan, sekalian nanti ditutup dengan doa ya Pak. Jadi matur nuwun. Monggo Pak. Mas Ibi, berapa menit Pak? Monggo Pak, kira-kira ya antara 15-20 menit lah, 5. Monggo Pak Dekan. Matur nuwun, Mas Prof. Ibi, Pak Ibi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Yang saya hormati Mas Haridon dan seluruh pengurus pusat Kagama Pertanian dan juga pengurus-pengurus Serpa yang ada di Korwil. Yang saya hormati Bapak Ibu sesepuh bini sepuh Kagama Pertanian, tadi Pak Tarto, ada Pak Tanto, Mas Bagas yang sudah hadir dan tentunya maaf saya tidak bisa nyebut satu persatu karena ini yang pesertanya sudah ada 76, banyak sekali, dan juga seluruh alumni Fakultas Pertanian yang saya muliakan. Beberapa hari yang lalu saya di WA oleh Mas Ibi untuk memberikan sambutan. Sebetulnya saya tadi pikirnya sambutan saja, kemudian ada beberapa pesan-pesan spiritual. Jadi kalau usia saya kira ini Bapak Ibu alumni yang lebih berkompeten mungkin banyak, sehingga apa namanya ya bolehlah ini sebagai sambutan sekaligus apa namanya beberapa pesan yang bisa meningkatkan spiritual kita bersama. Tentunya yang pertama atas nama Fakultas Pertanian UGM, kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah pada Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan ikrar sawalan, ikrar permohonan maaf seperti ini, maka dosa-dosa yang ada hubungannya antara manusia ini bisa kita hapuskan pada Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, tentunya kalau kita bicara ini sawalan kaitannya dengan Idul Fitri, semua itu dulu awalnya dari suci, dilahirkan dalam kondisi yang suci. Dulu mauludin ila yuladu alal fitrah, tidak ada satupun bayi atau manusia ini yang dilahirkan tidak dalam kondisi fitrah atau suci. Jadi kita dilahirkan dalam kondisi suci, tidak punya dosa kepada Tuhan, tidak punya dosa terhadap manusia yang lain, dan juga tidak punya dosa terhadap makhluk yang lain. Ini kondisi awalnya. Nah, dosa terhadap Tuhan tentunya bagaimana kita berprasangka yang tidak-tidak terhadap Tuhan itu sendiri, mensifati Tuhan yang tidak semestinya, terhadap manusia, ya kita berbuat melanggar hak orang lain, dan juga terhadap makhluk lain kita aniaya, kita apa namanya eksploitatif itu terhadap makhluk lain. Nah, di dalam perjalanan hidup kita tentunya kesucian kita itu kemudian ternodai. Nah, memang ya sudah menjadi sunatullah alamiahnya manusia itu memang dilahirkan dilengkapi dengan nafsu, ya, dengan nafsu. Karena nafsu itu sendiri kalau kita di Quran
Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung pada kerusakan, illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita punya nafsu, kemudian juga Tuhan sendiri ini juga sudah memberitahukan juga kepada kita bahwa kita di dalam hidup ini penuh dengan cobaan. Lina sehubu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Jadikan indah di dalam pandangan manusia itu akan wanita-wanita. Lina sehubu syahawati minan nisa. Jadi memang ya kalau laki-laki lihat cewek yang cantik, ya ini memang indah gitu ya. Jadi apalagi yang cantik itu bukan istri kita. Jadi wanita cantik ini ya jadi indah betul. Kemudian anak-anak ini juga menjadi keindahan juga bagi kita. Dan ini wal qanatiril muqantarati ini harta melimpah yang dari perak, dari emas ini juga menarik bagi kita. Wal khailil musawwamati ini kuda tumpaan, kuda untuk ditunggangi. Tapi kalau sekarang mungkin ya kita gonta-ganti mobil ini ya, era sekarang juga era tumpahannya bukan kuda lagi, tapi pakai mobil gonta-ganti mobil. Kalau tadi ya gonta-ganti istri boleh jadi gitu. Atau juga ya anak itu juga mungkin saya termasuk yang banyak juga, tapi memang nggak tahu juga ini. Pokoknya ngebut sarung jadi dulu, kayak nggak tahu juga. Jadi nggak terprogram, pokoknya tiba-tiba punya setiap 2 tahun kok lahir gitu ya. Udah disyukuri saja. Ya, kemudian wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah tadi kekayaan, wal khailil musawwamati itu kuda tunggangan itu ya. Kemudian wal an'am itu hewan piaraan atau ternak. Ini saya tahu angkatan 80 81 ini senang sekali dengan sapi yang di Lampung ya. Jadi itu indah juga bagi kita berinvestasi ke hewan piaraan atau ternak. Wal an'ami wal harth itu kebun. Jadi, ya buka kebun sawit ya ratusan ataupun ribuan hektar atau puluhan ribu atau ratusan ribu, ini juga menarik bagi kita. Ini memang dijadikan indah bagi kita. Nah, kita yang punya nafsu yang cenderung ke situ ya, kemudian juga dengan keindahan-keindahan yang tadi sudah disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya. Mungkin kalau di Jawa ya tahta harta wanita begitu ya, dari mungkin ya di Jawa itu ya. Nah, sehingga terkadang kemudian kita memang ini juga apa yang disampaikan oleh Allah juga di dalam Al-Quran itu, ala bal tuhibbunal ajilah. Manusia, kamu itu betul-betul cinta dunia. Ala bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, kemudian melupakan akhirat. Nah, ini yang kemudian mungkin akan, inilah cobaan bagi kita. Jadi kita punya nafsu dan melihat beberapa keindahan dunia tadi, kemudian kadang-kadang kemudian melupakan akhirat. Nah, di dalam menghadapi ujian dunia itu kemudian kita jadi lupa akhiratnya. Nah, apalagi juga tidak hanya itu, tidak hanya ada nafsu, ada dan keindahan dunia, tapi juga Tuhan juga sudah memberikan informasi ke kita bahwa kita juga di dunia ini punya musuh juga. Ini adalah setan itu. Wala tatabinu wa bisyaitan innahu lakum. Karena kamu ikuti setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi. Jadi perpaduan antara banyak ini memang kemudian sering juga kita tidak sadar mungkin menyesatkan kita untuk lebih cinta dunia daripada mempersiapkan kita ke akhirat. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau saya sendiri yakin bahwa kalau warga negara Indonesia ini yang berketuhanan yang Maha Esa itu percaya pada Tuhan. Kalau percaya pada Tuhan,
percaya pada besok ada kenikmatan, ada surga, ada neraka setelah di akhirat itu, maka ya kehidupan kita itu seperti perjalanan ya kalau kita lihat sejarah dari bagaimana pertama Nabi Adam alaihissalam yang sebetulnya ditempatkan di surga, tapi kemudian fa'azallahuma syaiton dan disesatkan oleh setan, kemudian di bahasa saya itu ditransmigrasikan ke bumi. Tapi juga Tuhan itu menjanjikan besok kami juga akan balik ke surga lagi kalau memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Nah, jadi kalau kita yang percaya kepada Tuhan, itu saya yakin bahwa sebetulnya kita semua dan warga kita ini agama pertanian ini saya kira berbagai agama ya berketuhanan yang maha esa kita dasarnya Pancasila. Nah, semuanya ini sebetulnya apapun agamanya itu juga perjalanan menuju kampung halaman kita yaitu yang namanya surga. Tapi memang kemudian jalan yang ditempuh, agama yang ditempuh itu beda-beda. Saya waktu di apa namanya Ramadan di Madiyah kemarin itu jadi Ustadz dadaan juga di YouTube itu. Nah ini perjalanan kampung surga ke kampung halaman kita karena dulu nenek moyang kita itu memang dari surga, kita akan ke sana. Nah perjalanan ini ada yang menempuh jalan darat, ada yang menempuh jalan udara, ada yang menempuh jalan air, ada yang mengikuti apa namanya ajaran nabi-nabi yang terdahulu karena nabi rasul itu memang dari Adam sampai kalau di Muslim percaya bahwa nabi terakhir itu Muhammad ini kan nabi rasul itu kan banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ya jelas ada Nasoro, Kristen, Yahudi ya, Hindu, Buddha atau di dalam Al-Qur'an disebut Sobiin. Itu orang-orang yang menganut ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Jadi jalan-jalan itu ya udahlah. Memang itu sudah sunatullah. Rasul yang diutus itu banyak sekali dari awal sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir yang diyakini di Muslim itu adalah Muhammad SAW. Nah, kalau soal jalan mana yang ditempuh, nggak usah dibuka. Pertanyaan masih nanti Angel jawab. Tapi kira-kira perjalanan hidup, perjalanan kemudian menuju ke kampung halaman itu jalan kita bisa macam-macam. Kadang-kadang kalau kita mau pergi ke suatu tempat itu juga pakai jalan darat dulu karena memang nggak ada jalan kaki dulu karena memang nggak ada ojek, nggak ada bis umum, nggak ada ya kereta api nggak ada. Ya, harus jalan kaki dulu. Kemudian nanti jalan pakai bis. Nah, jalan ke bis ternyata ke stasiun kereta api. Kita nggak tahu kalau melihat yang lain gimana. Nanti kalau harus lewat antar pulau dia harus pakai harus menggunakan kapal. Jadi perpindahan jalur ya, perjalanan yang kita pilih itu adalah pilihan kita dan bagian dari bagian dari hidayah atau itu urusan kita sendiri-sendiri masing-masing dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang itu bisa pindah-pindah jalur, pindah-pindah jalan. Itu sudah urusan kita dengan Tuhan. Dan di dalam Islam ya Rasulullah mengajarkan kepada kita di dalam berakhlak. Beliau pun diutus nama beliau itu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak beliau itu bukan hanya akhlak terhadap Tuhan, tapi juga akhlak sesama manusia, termasuk akhlak sesama kita yang berbeda agama. Itu pun juga ada akhlaknya. Yang jelas untuk urusan ketuhanan ini adalah kita, ya, urusan kita masing-masing. Dan la ikraha fiddin, bayana rusdi minal ghoi, dalam Islam tidak ada paksaan di dalam agama. Bayana rusdi minal ghoi, sesungguhnya jalan yang benar dan jalan yang tidak benar itu sudah jelas. Jadi tergantung dari upaya kita dan hidayah yang akan diberikan oleh Tuhan kita. Itu sudah jelas, itu di dalam berakhlak. Kemudian
tentunya ini kaum muslimin ya, kaum mukminin, ini kita kaitannya dengan Idul Fitri. Kalau dulu kita dilahirkan suci, nah Idul Fitri ini kan ini kembali, Fitri ini juga suci. Jadi dari suci sudah kita kotori ya, kita kotori. Nah, di Idul Fitri ini insya Allah kita kembali suci. Kenapa kembali suci? Ya karena kita sudah melalui treatment atau tahap-tahap tertentu, terutama adalah tahapan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, tentunya dosanya siapa nih? Ini adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara tidak mungkin kalau di dalam Al-Qur'an dosa kita terhadap Allah yang paling besar itu adalah la syarikalah. Jadi menyekutukan Allah. Itu yang paling besar. Kadang-kadang kita tidak minta pertolongan kepada Allah, tapi minta pertolongannya kepada bukan Allah. Pertolongannya itu bisa nggak tahu, bisa bahkan kita menuhankan harta, bisa jadi dosa-dosa kita terhadap Allah, insya Allah akan dihapus dengan kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Kalau ini ibadah kita bagus, kalau dengan iman dan penuh, karena kita melakukan ibadah atau beberapa orang juga melakukan perhitungan itu kan seolah-olah syariat kalau kita sholat, kalau kita puasa itu langsung sudah otomatis. Tapi sebetulnya ada juga sholat misalnya, ini juga Allah menegur juga, fawailul lil musholin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihi sahun. Jadi sholatnya lalai. Di dalam puasa pun juga ada puasa yang lalai. Jadi kita secara syariat melakukan, tetapi secara hakikat, secara esensinya itu tidak. Tentunya ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita meningkatkan amalan-amalan kita, syariat kita itu kena pada esensinya. Sholat yang lalai, kalau puasa yang lalai, ini sebuah hadis mengatakan, imun haduhu min siyamihil jumu'i wal atos. Berapa banyak orang yang puasa, itu dapatnya lapar dan ada ibadah yang kita lakukan, itu tidak sekedar ansih syariat, ya, tetapi itu ada hakikat atau esensi yang memang akan membentuk kita bisa berakhlak mulia. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya, ini sudah 11-12 Mas Ibi, saya lihat ini. Jadi kita alhamdulillah sudah menyelesaikan Idul Fitri kita. Sudah menyelesaikan ibadah puasa kita, dan insya Allah dosa-dosa kita terampuni semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada momentum Syawalan, momentum Hari Raya Idul Fitri ini, tentunya kita menyempurnakan supaya dosa sesama manusia itu bisa kita hapus melalui ikrar Syawalan, dan maaf dari satu kepada yang lainnya. Kalau demikian nantinya insya Allah sucinya itu suci vertikal juga sudah suci, kemudian horizontalnya sudah kita bersihkan. Nah, kemudian kedepannya ini memang yang kita harus mungkin selalu mencermati adalah bagaimana menjalani hidup ini. Di dalam menjalani hidup ini termasuk ya kalau dengan akhlak kita dengan Tuhan, saya kira kita mengikuti syariat dan hakikat yang dimaksud harus kita temukan di situ, kemudian kita capai melalui syariat-syariat yang ada. Nah, tapi kaitannya dengan yang horizontal, yang dalam konteks sekarang kita melakukan ikrar Syawalan, ini memang kita harus memahami bahwa hidup ini memang sangat beragam, dan kalau secara genetik perkembangbiakan melalui biji, ya, melalui generatif, ini memang menghasilkan keragaman manusia yang banyak sekali. Di
bentuk fisiknya, ya, maupun juga perilakunya. Tapi kita harus memahami keragaman ini memang sesuatu yang didesain oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini harus kita terima, karena kita pahami, kemudian kita terima, kita syukuri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Dan Allah itu menjadikan satu dengan yang lain itu cobaan. Bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu memindahkan Adam dari surga ke dunia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faqulna bitu ba'dukum li ba'din atu." Satu dan yang lainnya itu sebagai musuh. Karena kehidupan, dan kita punya contoh Habil dan Qabil ini kasus pembunuhan pertama di muka bumi. Putranya Adam, karena rebutan itu tadi, ini rebutannya juga rebutan cewek ini. Rebutan cewek ini. Jadi perebutan pertama rebutan cewek ini. Jadi Habil dibunuh oleh Qabil. Ini pembunuhan pertama. Ini kita harus memahami keragaman ini. Bahwa kita memang di dalam berinteraksi itu sering ketemu orang yang ya mungkin ibaratnya hasil pertanian ini, komoditi pertanian itu kan macam-macam. Ada yang rasanya pedas, ada yang asin, ya, ada yang keras. Jadi manusia pun ya kadang-kadang di dalam berinteraksi kita akan ketemu, wah kalau yang bersangkutan ngomong kalau pedas terus nggak ada yang enaknya kalau ngomong. Yang ada juga orang yang mungkin pahit sekali ya dan keras sekali ya ada. Tapi ya memang itu variasinya. Semua itu cobaan bagi kita. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Yang memang harus kita pahami. Nah, bagaimana kata Allah untuk memitigasi ataupun mengatasi yang demikian. Jadi bisa dibaca di Al-Furqan itu, kalau ketemu orang yang demikian udah wis andum selamat begitu. Bahumul zahiluna qalu salama kan gitu. Itu di Al-Qur'an silakan Bapak Ibu itu sudah lebih hafal dari saya. Jadi karakter ini memang macam-macam dan inilah seperti hanya sayur lodeh 7 sayur yang disarankan di surga itu. Jadi rasanya macam-macam tapi kalau masuk dalam kuali yang sama rasanya lodeh jadi enak. Jadi ada asinnya, ada pedesnya dan seterusnya. Ini ya saya mengajak Bapak Ibu semua, bukan mengajari, tetapi marilah keluarga besar Kagama Pertanian ini kita jadikan rumah yang sangat harmoni, seperti kuali tadi. Di situ tempat berbagai karakter, ya, berbagai rasa, termasuk berbagai agama. Tetapi itu menjadi rumah yang indah bagi kita. Rumah yang indah bagi kita, saling memahami, kemudian berjuang supaya kehidupan ini lebih bisa kita nikmati. Tapi kemudian watadarun al-akhirah, kemudian meninggalkan akhirat. Jadi yang beragam ini kita syukuri karena memang sunatullah, nggak usah harus bertengkar. Kemudian perintah Allah untuk kita saling tidak mengolok-olok itu juga ada kok. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakuna khairam minhum. Orang yang beriman janganlah kamu mengolok-olok kaum yang satu mengolok-olok kaum yang lain, karena yang diolok-olok belum tentu lebih jelek dari yang mengolok-olok. Dan seterusnya. Ini ada ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon, enggak boleh berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu. Jadi kalau saya sebagai ini mungkin 91 mungkin di alumni termasuk generasi tengah nih Mas Don ya. Saya termasuk generasi tengah di sini. Mungkin ya ajaan kita semua ini Kagama Pertanian jadikan rumah yang ideal untuk kita tunggu, dan secara hablum minan nas, hubungan horizontal kita itu kita rekatkan, kita saling bekerja sama
untuk membantu kemanusiaan ini, ya betul-betul bagi kaum mukminin ini momentum Idul Fitri ini sering dikatakan apa namanya ini sudah lebar, puasanya sudah lebar. Maka kita kemudian lebur dosa kita lebur, ya kita saling bermaafan. Kemudian luber itu ya ini juga menjadi sifat dari orang yang bertakwa, karena puasa itu tujuannya bertakwa, takut, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu karakter orang yang bertakwa juga luber. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Jadi kita harus luber dan juga labur. Labur itu bagaimana setelah kita melakukan treatment ataupun pelatihan puasa, sudah dibersihkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bersih secara horizontal ini, kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kebaikan vertikal maupun kebaikan horizontal. Dan intinya itu nanti ada di hati. Ini ada di hati. Nah, kita punya nafsu digoda setan dengan bisnisnya, juga diciptakan sesuatu hal yang menarik di dunia ini, tetapi hati kita yang kontrol. Allah wa inna fil jasadi mudghah. Tahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Fa idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu bagus, maka semuanya akan bagus. Fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu jelek, maka akan jelek seluruh tubuh itu. Ala wa iya qol. Nah, segumpal daging itu adalah ini manajemen qalbu yang akan mengantarkan kita untuk bisa mengendalikan peperangan, ya, peperangan antara nafsu yang cenderung merusak dan cenderung cinta dunia ini, dan juga bisikan-bisikan setan tadi yang akan kemudian dihadapkan pada perilaku orang yang beda-beda, yang tadi katakan jangan apa untuk membangun tadi, ini yang bisa membantu kita mengelola adalah hati kita. Karena itu hati ini memang perlu kita kelola. Nah, ini kemudian kita sawal itu meningkat. Sawal itu meningkat. Nah, peningkatan ini karena memang tadi sudah macam-macam. Puasa itu ibaratnya mobil, ya kita servis, ya. Puasa itu ibaratnya mobil, ya kita servis berat, semuanya diservis sampai turun mesin, ya. Kita semua panca indera kita memang sudah kita servis, mata, telinga, ya hati kita, sehingga pasca puasa setelah Lebaran ini tentunya rem untuk menghentikan perbuatan yang tidak baik itu sangat memakan. Ibaratnya gasnya ini yang semakin ringan. Bakarnya sudah pakai tidak premium lagi, tapi sudah pertamax, itu bisa kencang. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sedikit apa yang saya sampaikan. Saya tidak ngajari, aja pesan spiritual. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Ini karena ini produk dari karena tadi saya katakan bahwa kalau warga negara Indonesia itu orang yang percaya Tuhan, karena kita menuju perjalanan ke surga. Nah, saya yang tidak di sana adalah orang yang ateis. Nah, saya baca di buku statistik Bapak Ibu, itu semuanya saya kira ngambil mata kuliah statistik di BKU, ini mudah-mudahan masih ingat pelajaran yang didapat. Jadi saya baca buku di situ waktu membahas teori probabilitas. Apalagi saat ini kita dihadapkan pada lingkungan yang pucat, volatil, uncertain, kemudian juga kompleks, dan ambigu. Waktu para filosof itu mendiskusikan tentang probabilitas,
Ini mereka ya karena sangat materialistis. Mereka mengatakan bahwa di dunia ini yang pasti hanya satu, yaitu bayar pajak. Jadi semua yang lain tidak pasti, termasuk Tuhan itu nggak pasti. Ya. Jadi, yang pasti hanya bayar pajak, yang lain nggak pasti termasuk Tuhan. Nah, waktu mendiskusikan tentang Tuhan ini, kemudian para filosof itu diskusinya sangat panjang dan sangat menarik. Saya menemukan ada satu yang kemudian cukup bagus bagi saya, filosofnya bagus ini. Ini adalah yang mengatakan bahwa if God does not exist, everyone will lose nothing by believing. Jadi kalau Tuhan itu tidak ada, seseorang itu tidak akan kehilangan apapun kalau dia percaya bahwa Tuhan itu ada. But if God exists, everyone will lose everything by not believing. Kalau Tuhan itu ada, semua orang akan kehilangan semuanya kalau dia tidak percaya. Nah, kemudian filosofi ini mengatakan kita sebetulnya iman itu adalah suatu sunatullah. Jadi dengan pilihan tadi sebetulnya Indonesia ini sudah negara yang benar, negara yang berketuhanan ya. Salahnya tadi ini adalah urusan kita dengan Tuhan soal pilihan dan kemudian budaya ya. Ternyata para filosof pun juga ini nggak bahasa Arab, ini bahasa Inggris punya. Jadi if God does not exist, everyone will lose nothing by believing. But if God exists, everyone will lose everything by not believing. Jadi menjadi filosofi yang cukup bagus di dalam membangun ini. Nah, kiranya demikian Prof. Ipi, Mas Haridon, dan Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Ditutup doa, Pak. Kita bisa membangun rumah agama pertanian dan bersinergi dengan alma maternya Ibu kita. Nanti bagaimana rumah kita itu kemudian bisa menjadi rumah pencerahan, jadi rumah pencerahan untuk membangun sosial ekonomi masyarakat, tentunya ini melalui sektor pertanian dan Pak Ipi ya, ini doa sekalian enggak? Doa sekalian, Pak. Akan saya Pak Ibu yang di dalam beberapa hal nanti bisa saya translate ke bahasa Indonesia, tapi kalau suruh translate semua nggak bisa, saya ya ini awal gitu ya, kalau ini kadang. Jadi kita berdoa untuk kesehatan kita di tengah pandemi COVID, dan juga untuk minta supaya berlalu. Tentunya kemudian bagaimana rumah agama pertanian ini menjadi rumah yang menyejukkan bagi kita. Kira-kira intinya seperti itu, dan kita selalu ditunjukkan pada kebenaran dan kebaikan di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha. Amin. Tarfa'una biha 'inda al-hajat wa tuballighuna biha jami'il khairati fil hayati. Amin. Amin. Allahumma tawwil a'marana wa sahih asdadana wa nawwir qulubana wa thabbit wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa min syarri a'idna. Allahumma dafa' anna al-ghala wal bala wal fahsya wal munkar. Amin. Wa syada'ida adharo minha wa ma tadon min baladina hadha khassah ya innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbi, kami syukur menghadap kepadamu dan Engkau mendengar doa kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami,
terangilah hati kami. Amin. Baguskanlah amalan kami, Amin. luaskanlah rezeki kami, dengan kebaikan dekatkanlah, dengan keburukan jauhkanlah. Ya Allah ya Rabbi, hilangkanlah wabah virus corona ini dari Indonesia, dari dunia ini. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan agama pertanian ini sebagai rumah yang sejuk, Amin. dengan generasi penerus yang lebih baik, Amin. dan semoga Engkau juga memberkati Fakultas Pertanian UGM, semoga bisa melahirkan insan-insan yang unggul, yang kontributif terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Amin. Berikanlah di akhirat. Tunjukkan kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah yang salah itu salah sehingga kami bisa menjauhi. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Jafari yang sudah memberikan tausiahnya. Ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama bahwa dosa kita itu akan diampuni oleh Yang Maha Kuasa kalau kita sudah meminta maaf atau dimaafkan oleh manusia yang lain yang kita membuat kesalahan. Jadi memang ini harus atau wajib ya kita meminta maaf. Nah, nanti juga akan kita sampaikan setelah ini untuk perangkatan ya. Nah, kemudian yang kedua, di dunia ini memang perbedaan itu mesti ada ya, suatu keniscayaan, jadi memang tidak bisa kita hindari. Tetapi kita jangan melihat pada perbedaan itu. Yang kita tonjolkan itu adalah bagaimana kita bisa bersama. Kalau hanya melihat pada perbedaannya, tentu bahwa itu akan selalu ada. Tetapi menuju kepada harmoni itu adalah bagaimana kita bisa menonjolkan persamaan yang ada. Ya, kemudian kita bisa meningkatkan ya partisipasi kita, pengabdian kita kepada masyarakat itu bisa kita lakukan melalui Kagama Pertanian. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dekan yang sudah memberikan tausiahnya. Bapak dan Ibu, acara berikutnya adalah unjuk salam atau maaf-memaafkan gitu ya. Nanti kita atur supaya ini juga bisa lancar, dan tadi seperti yang disampaikan Pak Dekan bahwa itu kita memang wajib meminta maaf ya. Tetapi di awal tadi sudah Pak Ketua, tetapi ada baiknya nanti saya atur. Yang pertama adalah dari Pak Ketua, mewakili pengurus pusat. Kemudian yang kedua adalah perwakilan dari komisariat. Kemudian berikutnya nanti perangkatan. Kalau ada lurahnya, monggo nanti ya, para lurah ini bisa menyampaikan. Baik, untuk menyingkat waktu, yang pertama kami persilahkan dari Pak Ketua Umum, Mas Haridon. Double ini Mas Ipi, Prof. Tidak apa-apa. Ya, Bapak dan Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semuanya, saya selaku Ketua Kagama Pertanian memohon maaf lahir batin atas segala salah khilaf baik sengaja maupun tidak dalam kesempatan ini. Sekali lagi, selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya perwakilan dari Korwil yang ada, yang hadir, mungkin yang saya mulai dulu dari Jabodetabek. Ada yang mewakili, Mas Abim atau Mas Sukses? Kayaknya ada acara, enggak bisa ini. Mas Abim saya lihat tadi. Mas Abim masih? Halo. Mas Rifai juga muncul tadi kelihatan. Mas Rifai? Ada? Siapa yang bisa mewakili? Silakan. Enggak. Mas Abim ada itu, Mas Abim. Mas Abim. Yes, ya. Mohon maaf nih, baru masuk kesulitan untuk masuk ke sini. Jadi Mas, Mbak, ini mewakili KPJ, keluarga besar sama pertanian Jawa bagian Barat, memohon maaf apabila selama
bersilaturahmi. Ada hal-hal yang tidak berkenan berkata atau berkata kami, dan kami juga kita lakukan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Terima kasih Mas Abim. Dari Wil Jawa Timur, Mas Ardi. Mas Ardi Riano, kami persilakan. Disuarakan dulu Mas Ardi. Masih di mute Ardi. Ya, udah. Ardi Riano, bajunya krem itu. Sebentar. Udah Mas Ardi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ini saya mewakili Komisariat Jawa Timur mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada semua warga besar Kagama Pertanian Universitas Gadjah Mada. Izin ini menyampaikan dari Jember, posisi di Jember. Salam kepada semua yang hadir pada pagi hari ini, khususnya kepada Pak Dekan dan juga Pak Ketua, Pak Sekjen. Terima kasih. Monggo silahkan dilanjut yang lain. Baik, terima kasih Mas Ardi. Kemudian Korwil Sumatera Utara, saya lihat Mas Mulyanta ada. Indonesia. Sumatera Utara. Iya. Si Tepu. Ya, Mas Mulyanta. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati. Izin saya posisi di Palembang, sudah 2 bulan nggak balik, terlock di Palembang. Jadi dengan suasana COVID ini, yang jadi dan segenap keluarga besar Kagama Pertanian Sumatera Utara mengaturkan dengan segala kondisi minal aidin wal faizin, mohon maaf 1 Syawal 1441 Hijriah, dan semoga COVID ini cepat berlalu, kemudian selalu kita sehat semuanya, kompak dan guyup. Terima kasih. Amin, terima kasih Mas Mulyanta. Korwil Lampung tadi saya lihat ada ya Pak Mas Jamhari namanya juga ini. Korwil Lampung ada? Halo? Oh, enggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya akan mulai dari angkatan 50 ada enggak ya? Mewakili angkatan 50? Tidak ada ya. Baik, angkatan 60-an. 60 sampai 65. Coba, ada enggak? 60 sampai Pak Sabeno, Pak Sabeno. enggak, 60 sampai 65 dulu. Monggo. Siapa yang mewakili? Tadi kok nggak apa ya ini ya? Adakah? Tidak ada. Kalau tidak ada, angkatan 65 sampai 69. Monggo angkatan 6. Terima kasih. Oke, Pak Sabinol, monggo Pak Sabinol. Pak Sabinol bisa? Sabinol 70. Oh, 70 ya. Baik, kalau gitu. 9 Pak, siapa? 6. Oh, tuh Mas Tarto. Tarto ada tadi? Pak Tarto ada ya. Pak Tarto itu 66. Mas Tarto. Pak Tarto ada. Masih ikut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kebetulan saya angkatan 69. Pak Ketum, Pak Dekan, Pak Ipi, pengurus PPK Agama, adik-adik semua. Nampaknya saya menjadi tertua ini. Pertama-tama saya atas nama teman-teman yang pada hari ini juga tidak bisa hadir, mengucapkan selamat atas nama teman-teman dan pribadi, mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga di dalam kita melaksanakan ibadah selama bulan puasa diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dalam
mengarungi kehidupan kita ke depan dan kesuksesan yang lebih baik. Amin. Terima kasih, selamat dan sukses. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kemudian angkatan 70, Pak Sabinol ini. Monggo, Pak. Sambil jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbok menawi sang angkatan 10 napa kula piyambak boten nyambung nggih Pak nggih. Pak Ketua Umum, Pak Dekan, saya kanca-kanca Sugeng Riyadi, Sugeng Riyadi. Nggih. Kita sedaya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. terbebas dari segala penyakit. Amin. Hidup berdamai. Amin. Panjang kopi darat di masa-masa yang akan datang. Amin. Allah. Amin. Pelanan soalnya. Waalaikumsalam. Terima Saudara obat tetes mata. Ya, terima kasih Pak Sabinol. Baik, lanjut ke angkatan 71. Ada wakilnya, angkatan 1971. 71. Ada ya. Nanti kalau terlewatan bisa nyusul. Angkatan 72, 1972. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Tomo. Assalamualaikum. Tirtomo. Oke, Pak. Mas. Mewakili teman-teman angkatan 72 yang saya lihat cuma saya yang hadir. Mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Keluargaan Kagama terus berlanjut sampai angkatan berikutnya. Dan selalu melindungi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih, Mas. Berikutnya angkatan 1973. Ada yang lain selain saya enggak ya? Ya lurahnya loh. Ada Mas Kusna, ada Pak Masuri. Ya Pak Kusna. Ada, Prof. Masuri. Lurahnya siapa lurahnya? Wong jero seleh. Oh, wis bola-bali. Oh, ya Pak Kusnu, monggo Mas. Mas Kusnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketum, Pak Dekan, dan Bapak sekalian, teman-teman, adik-adik, kami mewakili teman-teman C3 nih yang bisa hadir, kebetulan cuma 3 orang ya Mas Yedi ya. Mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, atas segala dosa kami semua. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan, semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti tahun-tahun yang lalu. Amin. Amin. Kemudian keagama pertanian semakin jaya dan kita semakin kompak selalu. Amin. Sukses semuanya. Amin. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Wisnu. Nggih. Mas Kusnu. Angkatan 74. Mas Hari tadi ada. 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dekan, Mas-mas, Mbak-mbak maupun adik-adik alumni pertanian. Ini mungkin bersama dengan Mas Tanto ini yang kelihatan tadi menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada seluruh rekan-rekan semuanya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Amin. Di kami angkatan 74. Amin, sama-sama. Allahu minna wa minkum. Amin. Tetap semangat menyongsong new normal. Amin. Terima kasih. Matur nuwun, Mas Hari, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Angkatan 1975. Waalaikumsalam. 75 menyampaikan apa namanya selamat Hari Idul Fitri buat Dekan, Pak Ketua dan rekan semua alumni.
mudah-mudahan di hari raya ini kita bermanfaat. Amin. Dan kita ke depan lebih baik lagi, insya Allah. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Jaluk maaf. Kemudian angkatan 1976. Adakah perwakilan? 76? Tidak ada. Baik. Angkatan 1977. Oke, wi. Selain saya ada nggak ya? Bagas. Tumben ini. Bagas. Ayo, Lurah. Bagas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama pribadi maupun juga angkatan 77 yang kebetulan kok ini single biasanya ada Mas Widi. Ada Mas Bagas. Ada Mas Widi. Kelihatan, oh ada. Ini si Om. Om mewakili nih Om. Ya, monggo. Mewakili Dewan Pertimbangan Organisasi Pertanian. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minkum, maaf lahir batin. Sama-sama. Pertanian dalam hari ini Fakultas Pertanian maupun alumni pertanian semakin berjaya. Gitu ya. Amin. Amin. Kemarin agak sedikit ya, sudah WA-an dengan saya bahwa memang hanya di perkebunan terutama di PTPN habis agama pertanian ini. Dan mudah-mudahan bisa kita susul agar generasi yang baru bisa berjaya di bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih, Mas Bagas. 1978. Mbak Ning tadi, Mbak Ning. Mbak Ning Bapenas. 78 masih. Mana Mbak Ning? Ada Mbak Ning? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya ini memberanikan diri mewakili angkatan 78. Ada Mbak Riri, ada Pak Arsoyo. Kesempatan ini sebagai wakil angkatan dan secara pribadi mengucapkan selamat Lebaran, sugeng Lebaran, nyuwun ngapunten papatan. Allah segera mengakhiri ya wabah ini. Amin. Aktivitas kembali dan berdoa terus memohon kepadanya semoga kita semua diberikan kesehatan yang prima, daya tahan tubuh yang tinggi, sehingga semua berjalan dengan bagaimana mestinya. Amin ya Rabbil alamin. Salam untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun. Terima kasih Mbak Ning. Berikutnya ora di ndak di Baik, kemudian angkatan 1979. Mbak Ari. Masih ada Mas Agus atau siapa? 1979. Masih ada Mbak Saya mewakili, masih adakah 1979? Amerika apa nang? Iswari ada. Mas Abim. Berikutnya 1980. 1980 adakah? Riri. Riri, tadi ada Riri. 1979. Riri kan 78. 78 ya? 79 aku. Mas Agus. Ada itu, silakan. 9 juga saya. Bapak Arthur. Ya, halo. Ini angkatan 1979, silakan. Silakan. Arthur itu pakai itu nang di tuh gue. Di film jari ini orang film tapi film. Wedi akeh sing nasib pakai ditutupi. Perwakilan 79 bisa mengucapkan selamat. Monggo silahkan yang mewakili. Mas Abim ada, Mas Agus ada, tadi klip. Mas Abim sudah nanti mewakili DKI. Mewakili Jabodetabek. Mbak Ari aja Mbak Ari. Mbak Ari, monggo Mbak Ari. Silahkan Mbak Ari.
Boleh, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mewakili Angkatan 79, di mana banyak sekali teman-teman yang hadir, mungkin di antaranya Mas Abi, Mas Agus, Mbak Dena, Pak Arthur, kemudian yang lainnya juga. Jadi pada kesempatan ini Angkatan 79 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam yang terbaik, saya kira, untuk segera keluar dari masalah kita bersama terkait dengan pandemi coronavirus ini. Amin. Itu dari kami. Mungkin ada yang ditambahkan yang lainnya? Teman-teman yang lain mungkin akan menambahkan. Mungkin salah satu aja karena waktunya. Oh, iya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sebelum ke angkatan 1980, ini ada satu alumni yang agak jauh ini tempatnya, Qatar ini. Safrudin coba dibuka Mido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qatar ini, silakan saya beri kesempatan khusus. Ya, terima kasih Pak Dekan dan Ketua Agama. Menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya mana wasiyamakum. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, saya senang sekali ini bisa berjumpa dengan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Saya kebetulan alumni pertanian angkatan 95 dan saya menyimpang dari pertanian. Biasanya rumput itu sebagai gulma di pertanian. Saya di sini saya tanam untuk football. Tegi. Iya, suka tegi. Makanya ini menyimpang sekali dari pertanian. Kemudian mudah-mudahan kita bisa bertemu pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat hasil karya agama pertanian salah satunya. Ya, saya sedikit ikut andil menanam pohon dan menanam rumput. Di pohon saya menanam pohon transplanting. Jadi dari Qatar Doha, ya citizen atau Qatari orang Qatar, dia menyumbangkan tanamannya untuk football. Jadi instant tree, pohon besar siap ditanam dan langsung instan, langsung gede. Jadi tahun 2022 seperti sudah 30 tahun pohonnya. Itu saja dari kami, Pak. Terima kasih Mas Safrudin ya. Nanti disiapkan hall yang cukup. Mau lihat kalau saya nonton di sana nanti saya telepon Mas Safrudin. Tunggu ya Mas. Insya Allah. Ya, sukses ya Mas ya. Sukses. Terima kasih. Baik, melanjut ke angkatan 1980. Ya, ini Pak Wicak ini masih ikut di sini kah? 80. Hidayat. Silakan mewakili salah satu. Oh, nggih, monggo Pak. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat kok yang 80 saya satu kok belum ketemu, maka ya saya mewakili teman-teman di 80 dan mohon maaf lahir batin kepada angkatan saya, adik-adik angkatan saya, diberi kesehatan dan kekuatan untuk selalu bangkit dan menjadi terbaik. Saya domisili Amin. Malang. Ya. Kebetulan istri saya adalah anak Sumarsi 81.
Jadi kami dari 8081 keluarga mohon maaf lahir batin pada saudara-saudara saya di pertanian. Demikian Amin. dari saya mewakili juga teman-teman di angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nur. Salam untuk yang di Malang. Kemudian angkatan 1981 ada Mas Joko Supriyono. Mas Joko Supriyono. Joko, kami persilahkan. Halo. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ditunjuk ya sudah. Jadi saya mewakili angkatan 81 karena ada beberapa, kalau saya absen tadi selain saya ada Mas Don, ada Mas Iwan, ada Mas Henry, ada Mas Kolis, ada Mas Jembar, ada Gus Wid, ada Dadang. Wah, banyak sekali ini. Dan ada AC. Mas Heri Saksono tadi ada. Ya, jadi baik mewakili teman-teman angkatan 81, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kita semua tetap sehat, tetap semangat. Amin. Oke, terima kasih. Stay healthy. Amin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Joko. Baik, untuk berikutnya 1982. Perwakilan 1982. Ada Mas Yoga Sadana tadi. Mas Yoga masih ikut? Mulai dia. Halo, enggak ada ya? Baik, kita lewati. Ini kayaknya saya sendirian nih. Moga Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Dan pula mungkin ada tas selain angkatan, jadi juga ada komunitas, Gama Business Club, dan Urban Farming. Nah, itu farming bergerak bersama. Ini sedikit anggotanya. Mas kan sudah nanam juga hidroponik di rumah. Udah mau panen. Kemarin saya udah panen kangkung. Beli dari Mas Jakawi. Ya, saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoga. Baik, angkatan 1983, ada yang hadir? Tadi ada Ratna, ada Iswanto, silakan. Salah satu mewakili. Iswanto masih ada? 83. Ada. Ya, Prof sendiri. Pak Masudi bosan kan? Tidak ada, saya wakili aja. Dan Mbak-mbak mewakili angkatan 1983. Saya secara pribadi dan angkatan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan yang diperbuat. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga ke depan kita akan menjadi lebih baik dan lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 84. Silahkan Bu. Sendiri kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada senior-senior, Bapak, Mas, adik-adik, mewakili angkatan 84 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya juga selaku wakilnya Pak Deka menyampaikan terima kasih atas sumbangsih semua teman-teman terhadap program-program kami, termasuk dalam rangka pandemi COVID ini. Kemarin kami juga dengan Pak Deka menyerahkan beberapa kelurahan di Jogja hidroponik ya, fasilitasi logistik. Ini tanaman bekerjasama dengan ISWES untuk menanggulangi dampak COVID ini terutama untuk di perkotaan.
Demikian, terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Dan jadi Mas Afrudin itu mahasiswa saya, tanah itu bimbingan saya. Sudah kerja di Qatar itu sudah hampir 10 tahun ya. Tahun lalu pulang kampung, saya dikasih kurma enak sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Dulu juga waktu saya kuliah dapat beasiswa pribadi dari Bu Yani. Bulan. Oke, baik. 85 masih ada? Kalau bisa, 45. Silakan. Mbak Asri. Asri. 5. Mana Mbak Asri mana? Sri Insiana Putri tadi ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semua kakak-kakak kelas dan adik-adik kelas, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selamat datang new normal nih, semua berapa yang normal kembali. Mohon maaf, batin. Itu Fai mau lanjut nih, Fai. Kenapa? Mau lanjut. Sudah cukup. Terima kasih Mbak Asri. Ya. Saya melanjut ke 86. 86. Ada ya? Jaka Wijaja itu ada nggak Pak Jaka Wijaja? Tadi ada. Ada. Pak Jakawi. Pak Jakawi masih ikut? Bentar. Makan. Melanjut ke 87. 87. Halo, 87. Monggo 87 siapa ini? Titin Brawijaya. Suhartini, ya Suhartini dibuka kan? Ini Suhartini. Masih Mas Junianto Widyatmoko tadi mana ya? Salah satu aja biar cepat, salah satu aja yang bisa. Oh ya, siapa? Mas Juni ya? Titin aja Mbak Titin. Ini Mas Jun aja itu. Silakan Mas Jun. Samping sud, salah satu aja. Mas Jun. Nggak nyala, speakernya nggak nyala Mbak Titin aja. Titin, sudah. Itu nyala kok. Ayo Mas Jun. Riko malah oper-operan gitu ya. Sudah rampung-rampung nanti. Sekolah aja. Ya, nyala Mas Jun, silakan Mas Jun. Teman ini. Ikan mulut itu, Gajah Mada, cendol, dawet seger, cendol, dawet, cendol, dawet, cendol, dawet, tahun piro, bisa ngomong itu. Cendol. Kita. 87. Pak adik-adik, maaf lah batin atas hilaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke angkatan 88, adakah? Pak Dekan UN ada. Spartoyo. Ayo. Saya dan adik-adik saya, guru-guru saya di Fakultas Pertanian. Lihat kan? Ada gambar sebelahnya.
baik. Angkatan 9. Kita melanjut ke halo. Melanjut ke 90. Mas Budi, Buset, Budi Setiarso. Ada ya, bukan Budi. Mas Boyke juga itu, Boyke Setiawan. Tadi Mas Buset ada tadi. Angkatan 80. Mas Boyke. atau Mas adakah? Baik, kalau tidak ada kita melanjut ke Itu Pak Dekan apa Mbak Esti? Mbak Esti, ayo Mbak Esti. Mbak Esti, ayo silakan Mbak Esti. Teman-teman Pak Dekan, silakan Sugeng Riyati, Punten Segala Kalapata, dan satu Mas Rajiman dari SPTP tadi pagi bergabung, ada Mas Arjuni, ada Mas Yani dari LH, Mbak Zakia, Pak Dekan, berarti sudah satu fakultas, sudah satu kumpul. Nun, temu lawaknya itu banyak itu. 92 adakah? 92. 92 siapa ini? Ya Pak. Halo, halo. 92. Halo Pak. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih kesempatannya mewakili teman-teman 92. Saya di Jember, kebetulan dari Jember juga ada Ketua Kagama Jember nih, Sutanto. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita tetap sehat terus selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Amin. Sukses selalu. Angkatan 93. 93 adakah? Halo, angkatan 93. Tidak ada. Oke, saya melanjut. Angkatan 94. Silakan siapa 94? Mbak Niken. Mbak Niken, ya silakan Mbak Niken. Josepi. Mbak Niken. Ada Josepi. Ada Josepi. Kata Mas Rio tuh, Rio Sepi tuh. Ya. Mas Ferio Sepi. Silakan. Ada tadi juga. 93 ada? Ferio Sepi. Sepi 94. Oke. Kita lanjut. Halo. 94. Saya mewakili 94 untuk Bapak Dekan, untuk Ketua Umum Kagama Pertanian Pusat, untuk Mbak dan Mas semua, saya ucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Terima kasih. Lahir dan batin. Amin. Sebagai yang lebih muda, banyak kesalahan, mohon maaf. Juga kepada adik-adik kelas. Kita untuk kedepannya bisa menjalin hubungan kekeluargaan dan kekompakan yang lebih bagus lagi antara sesama alumni Kagama Pertanian.
kita bisa menjaga kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi wabah virus corona ini. Amin. Ini dari mana ini posisi? Saya Depok, Pak. Oh, Depok. Ya, Jakarta. Oke, terima kasih Mas Anum. Terima kasih. Angkatan 94? 94 tadi, 95 sekarang. 95. Adakah angkatan 95? Mas Afrodin dari Qatar sudah 95. Oke, jangan. Ya, enggak apa-apa ya, mewakili. Oke. 96, adakah? Angkatan 96? Tidak ada. Halo? Pak Edi sudah duhuran ini. Hadi itu Pak. Sutarto Hadi ada 96. 9. Ada enggak? Itu Pak Edi di mute dulu Pak Edi. Tempat Pak Edi di mute. 5 enggak ada. Oke, 96. 96 Pak Sutarto Hadi ada Pak. Oh, Mas Tarto. Ayo silakan Pak. Silakan. Halo. Pak Tarto Hadi. 96. Halo, Mas Tarto masih ikut? Halo. Enggak ada. Oke. Kelihatan, ha. 97. Ada tadi 97, Pak. Ada cukup banyak tadi. 97 ada kan? Mbak, siapa tadi? Mbak. Ada tulisan 97 tadi. 97 ada kah? Ada, tapi kan itu. Siapa ya? Ada tuh, Prof. Oke, silakan Mbak. Nuriati. Pak Nuriati itu. Silakan. Mewakili 97. Ya. Sudah ada suara ya Pak ya? Sudah terlihat. Sudah. Oh, ya. Kelihatan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Riyadi semuanya, mohon maaf lahir Riyadi. Ya. Nah, ini Pak di Balitkabi Malang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan benih seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, nah itu ada di Balitkabi Pak. Kalau ada mahasiswa PKL juga biasanya kami menerima. Oke. Terima kasih. Satu kantor dengan Alfi ya? Ya, betul Pak. Mbak Oke. Alfi. Oke, terima kasih. Pak Biakto ya. Halo Pak. Salam buat Pak Biak. Oh ya. Salam untuk Irianto ya. Banyak sekali ini. Ya, salam untuk Pak Dodi yang ada di ketuanya. situ. Baik, terima kasih Mbak Nuriati. Ya. Angkatan ini angkatan berapa tadi? 97. 98 sekarang? Masih adakah 98? Ada 98? Enggak ada. Baik. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya itu. Ada ya. Ada, halo. Ini siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Maaf saya tidak muncul lagi di rumah sih di dapur jadinya. Tidak apa. Maaf Mas Bas dan Mbak dari 98 dari Sulawesi Selatan. Atas nama Jaisa. Kemarin itu ketemu Mas Efik di Bali. Oh ya, ya sudah. Mas, ya. Minal aidin wal faizin ya, Mas, Mbak. Sama. Iya, sama-sama. Ya. Semoga berikutnya bisa gabung ikut reuni tatap muka. Ya, kami tunggu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Salam. Salam. Oke. Berikutnya 99. Bagus ini 99. Halo. 99 adakah? Kalau tidak ada. 99 terus berapa? 2000 ya? 2000. Oke, 2000 adakah? 2000? Tidak ada. 2001? 2002? Halo. Atau silakan yang angkatan 2000 ke atas.
Silahkan. Tidak usah saya urutkan aja. Silahkan, ada angkatan di atas 2000. Monggo muncul. Angkatan silahkan muncul. Ya, silahkan angkatan 2000. 2000 ke atas maksudnya. Silahkan. Mulai dari siapa ini? Mira angkatan berapa ini? Berapa nih, Pak? Halo. Pak Mas Saud. Kan Mas Saud. Oke. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Ya. Dengar Saud. Dengar. Saya 2011 ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semuanya, terutama untuk Bapak Ibu dosen yang membantu kita, membimbing kita selama pendidikan di Fakultas Pertanian UGM. Mungkin itu saja yang bisa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pandemi ini segera dapat berakhir. Terima kasih. Amin. Saud posisi di mana ini? Di Bandung, Pak. Departemen 8, Pak. Ini calon direktur PTPN juga ini. Oh, di PTPN Saud ya? Ya, Saud di PTPN ini. Itu belakang itu apa sih, Torus Marga? Pak. Sitanggang. Ya. Baik. Terima kasih Saud, sukses ya. Sukses. Terima kasih, Pak. Ya. Saud di PTPN berapa? 2011, Pak. PTPN-nya? PTPN berapa? Bandung? PTPN 8. Bandung? Oke, Pak. Oke. Bekasan abuahmu, baik. Baik, berikutnya adakah yang lain di angkatan 2000 sampai 2020 ini? Ada yang lain? Tidak ada ya, sudah. Atau sebelum saya tutup mungkin ada yang Wati Sujatmiko. Riki Kristo itu. Saya. Silakan. Indarwati. Oke, Mbak. Monggo, Mbak. Kan 2015. Oke. Oh ya, itu dulu yang 2015 dulu. Oh, silakan siapa? Maksudnya Mbak Indarwati kata 2015. Riki Kristo. Ngono kuwi lho nyanyi. Yes, saya. Di bagasi ngono kuwi. Berapa ini Riki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wali tahun 2010, Pak. Baik. Ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini lagi di kebun jadi sinyalnya agak susah. Oh gitu. Gimana? Kebun mana Mas Riki? Di kebun mana Mas Riki? Oh, Mbak kita Mbak Ina. Di mana? Gambir. Gunung Gambir N12 satu ini ya. Ya. Sekretaris sekalian Pak, ketum yang di PTPN ini. Keinginan Pak 12 ini. Ya. Baik, ada di antara Mas dan Mbak angkatan 2000 sampai 2020 ini yang ingin menyampaikan sesuatu? Cukup ya? Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu juga? Siapa tadi Mbak? Mbak Indarwati saya. Ayo Mbak In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa join di halal bihalal Kagama Pertanian. Terutama tentu mohon maaf lah. Mohon maaf, ini baru join karena nggak biasa pakai web, biasanya pakai Zoom. Jadi untuk Gretoli. Ya. Saya senang sekali. Semuanya, ya, semuanya hadir dari angkatan piro tadi ya, Dik ya? Sudah dari angkatan piro tadi yang hadir? Dari 60, Pak. 60 ada yang hadir ya. Ya, ya ikut gembira aja semuanya bisa join di
halal bihalal kali ini. Mudah-mudahan di masa pandemi Corona 19 ini kita selalu mendapat lindungannya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Mas-masku, mbak-mbakku, adik-adikku, dan saudara-saudaraku semua di Kagama Pertanian. Terima kasih, saya kira gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Mas Tanto, Prof, mewakili Kagama Jember, Prof. Monggo Mas Tanto, monggo. Mas Tanto, mewakili Kagama Jember. Oke, makasih. Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, barangkali. Kami mewakili Kagama Jember, khususnya pertanian, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua tetap sehat, semangat, meskipun COVID-nya kita belum tahu kapan berakhir. Saya kira begitu. Terima kasih. Salam dari Jember. Kalau normal, monggo silakan dolan ke Jember, nanti banyak oleh-oleh dari sini. Siap. Terima kasih. Silakan bawa juga oleh-oleh yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tanto. Selalu. Baik Bapak, Mas-mas dan Mbak-mbak, ini nampaknya waktu juga sudah melunjak hampir 1 jam, tapi tidak terasa. Sebelum saya tutup, tentu saja saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di dalam memandu ini ada hal-hal tidak berkenan di hati Mas-mas dan Mbak-mbak. Tentunya ke depan kita akan menjadi baik. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Ketua, kita bisa membuat satu webinar ya khusus Kagama Pertanian ini suatu saat. Terima kasih semuanya atas perhatiannya mengikuti acara ini sejak pukul 10 tadi. Terasa sudah hampir 2,5 jam kita mengikuti acara ini. Terima kasih juga kepada Micu ya dan juga Almira acara ini sangat baik. Jadi kalau bisa linknya tidak bisa pelajaran bagi kami yang ke depan menjadi lebih baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Prof. Terima kasih Micu, terima kasih Ibu, Pak Dekan, semuanya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Alfiat. Terima kasih. Jangan lupa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Semuanya. Maaf sebentar secara. Assalamualaikum. Nanti silakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kalau mau dilanjutkan silahkan ini, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih tersisa. Kira